Alhamdulillah kita semua berkumpul di saat ini dalam rangka mahauli seorang aulia as-salihin, yaitu Abah Guru Sekumpul. Jadi mohon maaf nang Tuhan ulun sedikit berpendek. Jadi berhubung mengabulkan hajat daripada sahibul bait ini. Jadi ini mungkin yang keberapa kali ulun kan ingat juga nih. Ada 4 kali lah. 4 kali sih dia. Mudah-mudahan jangan istiqomah bergantian ulang yang lain. Alhamdulillah kita di saat kita ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah yang mana di tempat lain tidak ada. Artinya mungkin ada tapi tidak seperti di tempat kita, yaitu kita diberikan oleh Allah Ta'ala cinta kepada orang soleh. Sementara orang soleh itu yang kita hauli malam ini, kita sezaman, kita menamuni, kita melihat dengan mata kepala kita bagaimana Allah Ta'ala memuliakan dan mengagungkan orang soleh itu, yaitu Abah Guru Sekumpul. Sebagaimana pian melihat sendiri bagaimana haulnya daripada yang pertama sampai sekarang yang ke-20, yang ke-21 itu jamaahnya itu bertambah terus, bertambah banyak terus. Jadi itu merupakan suatu bukti kenyataan daripada Allah Ta'ala memuliakan dan mengagungkan beliau. Ya, artinya alhamdulillah kita di zaman ini, artinya di zaman yang mana Allah Ta'ala menampakkan, menjelaskan. Karena seorang hamba orang soleh itu tidak lain adalah khalifahnya Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah itu ialah mazharul azam daripada Allah Ta'ala. Jadi mazhar kenyataan daripada 40 hari penuh itu saat 4 daripada yaitu tamat. Kayak apa kaifiatnya dilajari oleh guru Bangil ketika kebetulan di bulan puasa makan Yasidin ketika buka puasa sebuting pisang, sahurnya 2 buting pisang, itu aja boleh. Bapender cuma 2 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi ghari Hira 40 hari 40 malam ketika di gua Hira. Bagaimana Abah Guru menuruti itu, tentu ada gurunya yang memimpin. Sekarang wallahu a'lam, seandainya ada gurunya pulang, kira-kira kita yang kada mampu sehari semalaman 2 jam dia guring. Sini dipimpin guru Bangil. Jadi situlah taksir kelemahan kita. Tapi alhamdulillah kita tidak putus asa daripada Allah Ta'ala. Kita menjadi orang yang mencintai akan beliau. Jadi mudah-mudahan mendapat keberkahan, kemanfaatan daripada akhlak. Lalu mohon maaf, ulun di setiap kali diminta orang minta bacakan manaqib Abah Guru, ulun mohon maaf tidak pernah menceritakan tentang karamat beliau. Tapi tentang daripada akhlak beliau itulah yang sering ulun sampaikan. Tentang perjuangan mujahadah sidin itulah yang ulun sampaikan. Karena Allah Ta'ala itu memuji akan makhluk yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah SAW, itu dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan ilmunya, bukan amalnya, bukan keturunannya, bukan rupanya, tidak, tapi akhlaknya Rasulullah itulah yang dipuji oleh Allah Ta'ala dengan kalimat di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi di akhlak inilah kita kalau ingin benar-benar bisa terhubung, tersambung, sehingga nantinya bisa digolongkan terkumpul dengan orang soleh. Di akhlak inilah kita bisa mengikuti. Setidaknya itu kita itu sadar diri bahwa kita tidak seperti beliau. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Allah Yusuf di akhir hayatnya itu, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya, sekalipun Nabi Allah Yusuf itu keturunan daripada abahnya, bapaknya, kakeknya, semuanya itu sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga dengan Abah Guru, itu sampai ke atas, yaitu turunan daripada Datuk Kalampayan. Disinilah
Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mentafsirkan beliau akan kalimat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi ini tentang ayat menasakh ayat sebelumnya. Tentu yang dinasakh ini setidaknya sama atau lebih baik. Dan kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam itu, datangnya seorang wali itu setidaknya sama dengan yang terdahulu, bahkan bisa melebihi. Jadi kalau ada beberapa kalimat orang soleh itu mengatakan bahwa dari satu sisi makomnya Abah Guru itu lebih tinggi daripada makom Datuk Kalampayan. Dari sisi apa? Dari sisi tahammulnya, dari sisi bebannya Abah Guru itu. Karena apa? Di sekeliling orang yang di sekeliling Abah Guru itu orang-orang yang bakhil. Ketika saat ini dia sehat, ya alhamdulillah masih, kemudian tabulik lagi. Nah kalau di zaman Datuk Kalampayan itu adu kesaktian. Jadi ketika ini orang beradu sakti lalu kalah, ini angkatan bin Sanak selesai, berarti tuntung sudah menjadi pengikut. Tapi kalau orang yang di sekeliling Abah Guru itu orang-orang yang bakhil, hari ini masih, esok kada lagi. Disitulah sebagaimana Rasulullah SAW ketika balik daripada perang Badar itu berkhutbah berkata, qadimtum min jihadil asghar wa aqbaltum ila jihadil akbar. Kamu sekalian telah pulang daripada perang yang kecil. Perang Badar itu perang pertama kali di zaman Islam itu dianggap Rasulullah perang kecil, dan kita akan menghadap perang yang lebih besar, yaitu apa? Melawan hawa nafsu al-bakhil. Jadi di situ Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya 1/4 rubu'il muhlikat, 1/4 yang mencelakakan. Nah itulah yang harus dibersihkan. Jadi ulun teringat ketika dulu masih di Karaton, Abah Guru itu membacakan kitab Ihya itu ketika Rubu'il Muhlikat, kemudian Rubu'il Mujiyat, 1/4 yang mencelakakan sifat-sifat yang tercela, kemudian sifat-sifat yang terpuji. Jadi di situ melihat bagaimana Abah Guru itu menjelaskan ketika sifat yang terpuji itu, disitulah merasakan bahwa ada pada diri ulun. Ketika beliau menceritakan bagaimana sifat terpuji itu, maka itu ada pada diri beliau. Jadi disitulah Imam Ghazali itu menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifat terpuji dan sebelumnya sifat yang tercela. Jadi terlebih dulu dengan sifat yang tercela, setelah dibuang, dihapus dengan riyadhah dan lain-lainnya, tentu dipimpin seorang guru, barulah bersifat sifat yang terpuji. Jadi muhlikat dulu yang mencelakakan. Karena apa? Di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat itu tidak ada harganya harta benda itu kecuali orang yang bersih hatinya, illa man atallah, ketika mendatangi Allah Ta'ala itu dengan hati yang bersih. Nah disinilah Abah Guru itu dipimpin Guru Bangil. Tetapi memang dari awalnya memang beliau itu orang yang bersih, sehingga kisaran tahun 64 atau 65 pertama kali Abah Guru itu bertemu dengan Guru Bangil. Guru Bangil itu berucap dengan kuitan ulun aman di sini. Kuitan ulun Salman, aku mana kada pernah ketemu seorang yang masih masih muda seperti Zaini ini, yang hatinya bersih, yang tidak ada punya dosa. Ya karena Sidin memang semenjak beliau masih muda itu dalam keadaan sakit, kada pakir hidupnya, sabar gitu. Bahkan dalam keadaan sabar terjepit pun beliau tidak ada mempunyai terhutang. Jadi Sidin pernah bercerita dengan ulun. Jadi waktu masih mudanya, masih sekolah, jadi ada seorang kawan daripada Abah Sidin itu datang Mbak Elang.
Masih rumah yang ukuran 3x4 itu. Itu Sidin bercerita dengan Ulun. Kemudian ketika kawan kuitan Sidin datang Mbak Elang, Abah Sidin ini belum datang. Lalu Sidin persilahkan masuk ke rumah. Nah, lalu Mama Sidin ini lalu menyurungi kopi. Nyurungi kopi, lalu kada lawas datang Abah Sidin. Ya betapa dapat sehingga kemudian bulik. Setelah bulik itu Abah Sidin ini mendapati Mama Sidin. Dari mana Haji Sidin dapat gula? Dari mana dapat kopi? Ya Mama Sidin udah pakai utang. Lalu disitulah dinasehati Sidin, lain kali jangan sampai tak utang nih Sidin. Orang yang tak utang itu sama memandangkan Allah Ta'ala itu tidak adil memberikan rezekinya, tidak qanaah dengan apa adanya. Jadi cukup Sidin kalau memang kita kadang mampu. Apa yang bisa disuruh banyak putih, ya itulah, jangan sampai tak utang. Itu dalam keadaan sakit Sidin, dalam keadaan fakir miskin. Sehingga Sidin pernah bercerita selama 7 tahun yang dimakan cuma 1 bungkus nasi dibagi 4. Itu daripada pendapatan kuitan Sidin. Nah, jadi di sini dimulai daripada sakit tadi sehingga sebagian orang kadang mengheraninya, kemudian disitulah Sidin kadang bergaul, di dalam bergaul itu tentu ada perbuatan yang tidak baik sehingga Sidin di sinilah Allah Ta'ala membersihkan diri Sidin. Nah, disitulah awal Sidin bertemu dengan Guru Bangil itu, disitulah Guru Bangil menggambleng Sidin, memimpin Sidin sampai akhir hayat Guru Bangil itu kisaran tahun 88. Nah, jadi tentu orang soleh itu dimulai dari ada mujahadahnya, ada riyadhahnya, tentu semuanya itu sabar. Ada gampangan mujahadah itu setidaknya 4, mengurangi guring. Ya kalau Sidin tadi itu sehari semalaman 2 jam, mengurangi pender, jangan kata juga pender. Kemudian mengurangi guring, pender, makan. Pun makan terlalu kenyang, jangan harap terbangun tengah malam, subuhnya gini bisa melandau karena kekanyangan. Nah, jadi mengurangi pender, mengurangi apa tadi? Makan, mengurangi guring, dan mengurangi bergaul, berteman. Jadi setiap seperti di manakib Syekh Salman itu, uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Tapi Imam Syafi'i menafsirkan daripada uzlah itu dengan bercampur dalam berbuat maksiat. Tapi kalau berbuat ibadat malah disuruh, seperti menuntut ilmu yang bermanfaat, sembahyang berjamaah, dan sholat Jumat. Itu malah disuruh. Jadi uzlah yang dimaksud berjauh daripada bercampur dengan manusia menurut Imam Syafi'i itu di dalam berbuat maksiat. Jangan salah tafsir. Nah itu. Jadi mujahadah itu ada 4. Lalu gawiannya apa? Gawiannya menuntut ilmu, kemudian beramal ibadah. Jadi kalau peninggalan daripada Abah Guru itu ada dalail, ada maulid simtud durah, ada burdah, ya lah. Jadi ada Al-Quran, semuanya itu ada. Jadi tinggal kita lagi dengan jalan thoriqnya mahabbah, cinta itu, kita mengikuti jalan orang soleh, dan tentunya semuanya itu dengan istiqamah. Karena Nabi berkata, la yazalal abdu yataqarraba ilayya bin nawafil. Jadi kalimatnya itu la yazala itu fi'il mudhari, itu tufidu dawam, terus-terusan, istiqamah, tugul yang kita orang Banjar itu. Jadi sebagaimana Abah Guru itu kan yang kita lihat, yang bisa kita lihat dan kita dengar semenjak beliau membuka majelis maulid simtud duror entah tahun berapa itu, yang jelas ulun masih kekanakan. Itu sampai wafatnya beliau tidak pernah meninggalkan kecuali haji tahun 80 atau Sidin sakit. Ada pernah meninggalkan kalau tong tulak umroh setiap tahun ada.
Adapun sidin umroh nang itu sesudah nisfu Sya'ban, karena sesudah nisfu Sya'ban itu istirahat selama 15 hari menjelang Ramadan. Jadi sidin benar-benar tidak meninggalkan kecuali uzur syakit atau uzur sakit. Nah itu istiqomahnya itu yang susah. Sehingga dia daripada para ulama itu menandakan orang ikhlas itu ialah istiqomah. Nah kita ini kan banyak godaan, terutama kayak ulun jadi imam, mohon maaf orang rami tulakan haul pangi, haul solo, haul gresik gitu. Pas tekan hari Minggu nah kada kau umpat tuh. Hendak dia umpat bahari itu duit kada berduit gitu. Tapi mulu ini sasak juga pulang. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi abah guru tuh kalau pulang umrah bawa haji, kecuali haji nang kedua itu ketika kewajiban membawa kuitan umat, membawa bini, membawa dinsanak, membawa kemanakan, membawa marina di tahun 80-an itu. Kalau haji pertama itu kan sendirian naik kapal laut sendirian. Nah disitulah hikmat Allah Ta'ala itu atas bimbingan guru Bangil mengirim surat dan foto dulu, kemudian ada suratnya. Surat itu dijulung kepada Sayyid Amin Qutbi ketika di Mekah. Nah disitulah Sayyid Amin Qutbi dalam beberapa bulan abah guru ketika melaksanakan haji itu, disitulah Sayyid Amin Qutbi itu membimbing, menggambleng abah guru. Jadi semuanya orang soleh itu tentu ada gurunya. Gurunya pulang benar-benar yang ikhlas, benar-benar yang membimbing dengan kasih sayang. Sementara muridnya ini menurut maasi ulang. Namun kita ini dapat tawaran apa? Wallahu a'lam. Jadi itulah perjalanan beliau itu digambleng guru Bangil sampai sidin wafat. Nah setelah wafat guru Bangil itulah baru sidin memulai perjalanan, yaitu ziarah ke seluruh anak cucu Kalampayan, terutama Pendawa 5, Abu Tolhah di Tenggarong, kemudian di Pagatan, kemudian di Sampit, di kandangannya ada 2, Belimau dan Taliran. Tetapi ada perbedaan ketika sidin berjalan ke tempat sesuatu daerah itu, ketika sidin buliknya, maka orang-orang setempat datang ke Martapura, ke sekumpul untuk menuntut ilmu. Jadi perjalanan sidin itu semuanya itu sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Sekalipun ini cerita tentang Nabi Allah Isa, kemana Nabi Allah Isa itu berjalan semuanya memberikan keberkahan. Jadi begitu jualah abah guru itu, karena sebagai ulama, kata Nabi, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Jadi kepada sidin berjalan ke Kaltim, datangan orang Kaltim. Kalau sekarang kan jelas melihat bagaimana banyaknya orang Kaltim. Kemudian di Sampit, bagaimana orang Sampit, Kota Baru, bahkan di luar daripada Kalimantan yang datang setelah wafatnya beliau. Nah itu semuanya sebagaimana tadi dulu sampaikan, itulah kemuliaan keagungan daripada abah guru itu. Jadi tadi tentu dimulai daripada ada mujahadahnya, sampai saatnya disitulah guru Bangil itu berucap ketika menjelang akhir wafatnya itu, genah yakah manzilin, genah yakah zaini. Jadi genah itu artinya mantap yakah itu. Jadi apa semua yang diajarkan oleh guru Bangil itu semuanya sudah mantap bagi beliau. Nah disinilah kalau orang itu, kalau istilah jelasnya itu yang lebih nyaman itu setelah wasil ilallah musil kamil. Jadi satu-satunya di antara daripada anak cucu Kalampayan itu yang wasil ilallah belum mencapai umur 40 tahun, yaitu abah guru. Jadi umur 35 kisaran 75 itu sudah wasil ilallah. Jadi orang wasil itu tidak semua wasil itu bisa menjadi wasil bertambah musil, tidak tentu wasil menjadi wasil kamil, belum tentu. Nah itu ada pembicaraan tersendiri. Jadi kalau waktu di Mekah dulu, seperti Syekh Abdul Hamid Tungkal itu dijelaskan sini, guruku itu mengambil dariku ini mendapat orang yang wasil ilallah itu.
Nah, jadi alhamdulillah kita itu artinya di zaman ini terdapat mendapati seorang soleh yang wasil kamil. Nah, sehingga disinilah kalimat daripada hadis Nabi, istafti qalbak wa in aftauka wa aftauka wa aftauka. Jadi ketika ada sesuatu itu yang meragukan, beliau itu ambil fatwa daripada apa geretek hatinya. Sekalipun orang lain mengatakan masalah sidin memilih warna apa, masalah warna kuning, yang lain masalah mengatakan warna habang, putih, macam-macam, nya tidak terpengaruh. Nah, disinilah duduknya ala inna awliya Allahi la khaufun, karena disitulah di hatinya itu hanya Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya itu setelah ada gurunya mujahadah sampai gurunya itu menyuruh atau apapun segala sesuatu. Jadi semuanya apa yang dikerjakan abah guru itu seperti sidin keluar mengajar, menghadap makhluk ini, membuka majelis, itu semuanya atas bimbingan guru Bangil, bukan kehendak sidin. Jadi pernah sidin bependeran dan ulun, aku di sidin sebenarnya tidak menghendaki, cuma dengaran suruh guru itulah yang kutaati. Ya kebetulan kan sidin secara rupa bagus, suara bagus, belagu bagus, ya Allah, kalimat artinya berpender, sopan santun bagus. Nah, jadi memang guru sidin itu sudah melihat ini orang artinya berperilaku bagus, sehingga untuk menghadap masyarakat ini insya Allah diterima. Jadi kalimat guru Bangil cukupin aku di sidin seperti abah guru ini, insya Allah di sekalimantan selatan ini cukup untuk sidin sendiri. Artinya yang menghadapi masyarakat sekalimantan ini abah guru saya itu cukup. Tapi apa di tahun 70-an itu ketika guru Bangil itu berucap lawan kuitan dulu, Zaini itu man orang besar man, orang besar man itu, bukan hanya Kalimantan man, Indonesia man, bahkan Asia itu. Cuman aku isi kada sampat tetamuni. Nah itu, jadi tahun 70-an itu sudah disambat sidin, dibaca sidin. Dimulai dari semenjak tahun 64, 65 itu kan. Jadi kebesaran itu semuanya itu diketahui oleh guru Bangil. Nah semuanya itu pulang yang mendoa, orang lain-lain itu apa? Mendoakan. Jadi seperti ketemu ketika di Jawa dengan Habib Muhammad bin Husin, ketapang kecil yang dinamakan Habib Mion, Zaini anakku di sini. Ketemu dengan Ahmad Segap Semarang, Zaini anakku di sini. Habib Zain yang di Martapura, Zaini anakku di sini. Habib Ahmad Tempel, Zaini Gubernur Kalimantan, artinya kutub. Syekh Kiai Hamid Pasuruan itu ketika waktu abah guru Pasuruan itu waktu sidin hendak bepadah kawin gitu, jadi bepadah gitu namanya kawin orang tua, jangan kawin lari ya Pak. Jadi waktu sidin lawan guru Bangil lari, sidin hendak ke Pasuruan bepadah dengan guru Bangil, dengan guru Kiai Hamid bahwa sidin hendak berkeluarga. Sampai di sana ketika waktu itu banyak orang, jadi kan ada nang artinya berpender nang jelas itu kan ada. Tapi pas ketika kurang karena orang banyak, ketika pas bersalaman guling itu aja di kalimat guru Bangil, inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi wa yataha alha dhamirul muannath, artinya itu domir perempuan. Ini paham ya? Itu sini Gubernur Kalimantan. Wah, Kiai Hamid masih hidup itu tahun berapa itu? Tahun 70-an berapa? Nah, jadi kesimpulannya itu semuanya itu ada gurunya, kemudian ada Rafiq, teman seperjalanan itu, yaitu Guru Seman Mulia. Buktinya sampai ke wafat pun bertanam bersamaan.
Nah, belum lagi tentu setiap orang solih itu ada mendapatkan fitnah. Walan tara min waliyyin ghayra muntasirin bihi wala min aduwin ghayra munqasim. Itu di Burda, itu sunnah Rasul. Memang setiap orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW pasti ada orang yang membenci dan orang yang memusuhi, baik itu dari dekat, dari jauh. Nah, mohon maaf ulun kalau ingin bercerita itu panjang. Ini sudah hampir jam 10:30 lah. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua dengan adanya apa yang kita alami di masa hidup kita ini, kita mendapatkan seorang aulia as-salihin daripada hamba Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itu memuliakan dan mengagungkan beliau. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada manfaat, keberkahan dan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita kawat sekalipun sedikit-sedikit untuk menuruti bagaimana perilaku beliau. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah di dalam kubur, dapat dibantu beliau untuk menjawab munkar nakir, dan di padang mahsyar mendapatkan kenaungan di bawah bendera beliau. Dan semuanya mudah-mudahan kita nantinya di dalam surga takurubut dengan beliau dengan berkat aulia as-salihin Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan apa yang kita kehendaki ini. Mungkin sampai di situ aja apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun sendiri dan semua orang yang mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.